Bang Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Tolong Pak Jokowi. Waktunya habis, Bapak. Bambang Tri, Gusdur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir, sudah habis Tapi waktunya. kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Pria ini ancam gantung Jokowi di Monas. Makar atau sebuah kedunguan. Ya, Amin Rais dan konco-konco coba angkat isu people power. Ternyata ya hanya hasilkan sisi negatifnya saja. Ya, salah satunya adalah melahirkan orang-orang dengan karakter yang ya mulutnya bengis. Ya, namun demikian itu walaupun dilontarkan dengan kata-kata, tetapi ya kata-kata ini bisa merasuki alam bawah sadar seseorang. Karena itulah ada pepatah yang berbunyi, mulutmu harimaumu. Ya, seseorang yang ikut hadir dalam acara yang berjudul Rakyat Bertanya Kapan People Power, ya telah mengeluarkan yang berkata-kata dengan kata-kata yang kasar, dan yang paling sangat parah adalah mengatakan atau mengeluarkan ancaman ingin gantung Presiden Jokowi di Monas seperti Anas ya. Luar biasa beraninya. Ya Bang Jago, ya ntar kalau dijeduk mewek, haduh. Ya, apakah yang seperti ini, ya model-model seperti ini sudah termasuk karakter yang bajingan? Atau ya hanya gertak sambel saja? Ya biar dibilang keren, jagoan begitu. Lantas kalau sudah diciduk oleh kepolisian, oleh pihak berwajib, orang-orang ini akan mengalami tergopoh-gopoh, terkencing-kencing di celana dan nangis-nangis minta mangap begitu. Lalu berkata saya khilaf. Ya, kalau sudah diciduk oleh pihak kepolisian, apakah Amin Rais dan konco-konconya atau pentolan barisan sekretariat itu akan bela, pasang badan membela orang ini? Ya, mereka akan justru diam saja, cari aman. Sekitar tahun 2019, dalam masa pemilihan presiden pada bulan Mei, ada orang yang dengan berinisial HS telah menjadi tersangka di pihak kepolisian karena merekam dirinya dan ancam membunuh Pak Presiden Jokowi. Namun karena waktu itu Pak Presiden Jokowi adalah calon presiden untuk periode berikutnya, maka pasal yang dikenakan agak ngaret. Karena calon presiden juga bisa dikategorikan sebagai warga negara biasa, sehingga tidak bisa dibilang dengan dikatakan percobaan makar. Jadi ada dua alasan pasal yang digunakan waktu itu, yakni pasal 104 dan 336. Ya, akhirnya saya juga mendengar bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat para tersangka adalah dengan pasal 336 ayat 1 KUHP dan penjara 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Nah, kalau saat ini Presiden Jokowi bukan lagi sebagai calon presiden, tetapi masih menjabat sebagai presiden yang sah di negara ini, dengan demikian pasal 336 itu tidak digunakan lagi untuk menjerat si pengancam ini. Oleh karena itu, ini akan digunakan dengan pasal 104 yang berbunyi kurang lebih makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden, memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Waduh, rasakan. Tentu saja pasal ini sangat berat jika saja telah memenuhi unsur. Namun demikian, apakah ini akan digunakan atau ada pasal lain yang bisa digunakan untuk meringankan orang yang dungu itu karena terang-terangan mengancam membunuh presiden? Ya, kita lihat saja nanti.
Namun demikian biasanya sih akan dilakukan dengan secara psikologis dan mungkin tidak masuk ranah makar. Karena orang-orang yang dungu itu tentunya sulit sekali untuk melakukan makar, apalagi hanya menggunakan kata-kata. Ya, ini hanyalah sebuah efek daripada serangan-serangan politik yang dilancarkan oleh para BSH, barisan sakit hati. Para barisan sakit hati ini sulit menemukan formula atau format atau rumus yang tepat untuk bisa menggulingkan, menjatuhkan kekuasaan yang telah didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ya, Pak Jokowi ini menjadi presiden karena memang didukung oleh rakyat. Ya, bayangkan saja 80% orang warga negara Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Presiden Jokowi. Jadi bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kok rakyat bertanya kapan people power? Ini rakyat yang mana? Rakyat kadrun? Ya paling rakyat yang segelintir orang yang ya tidak pernah puas dengan banyaknya kekayaan melimpah yang sudah dikuasainya, atau rakyat yang memang hanya digunakan sebagai tameng yang berteriak-teriak ya agar seperti rakyat beneran ya. Padahal rakyat 0,% saja. Ya sebagaimana jumlah kader partai umatnya Pak Amin Rais yang elektabilitasnya hanya 0, dan sepertinya partai itu akan tenggelam menyusul Nasdem yang kader-kadernya pada jadi korupsi. Lalu entah bagaimana lagi caranya agar orang Indonesia ini yang 0, ya ini bisa cerdas, tidak ikut-ikutan dengan cara-cara ngambil rais. Ya bagaimana lagi caranya agar itu yang cuma 0, sekian persen itu bisa melihat perpolitikan di negara ini dengan cara yang santai dan cerdas. Jika sudah pandai, sudah cerdas, maka ya bisa bijak, bisa melihat, bisa menyikapi perbedaan politik tidak dengan emosi. Ya, bahkan kalau perlu, kalau sudah cerdas, sikap pendewasaan dalam berpolitik akan semakin nampak. Tak main ancam melulu, ya mau lengserkan, mau jatuhkan, mau kudeta, mau makar. Ya tak bermulut besar lagi, tidak mengandalkan emosi yang marah-marah sok jagoan. Ya, namun yang cerdas berpolitik akan meramu sebuah kreativitas untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Namun demikian saya yakin bahwa ya warga negara yang cuma 0, itu tidak mau cerdas ini akan tergerus sendiri, akan tersingkir sendiri, karena peta perpolitikan di negara ini sudah sangat berubah dan pandangan mayoritas terbanyak masyarakat, terbanyak rakyat itu sudah mulai berkembang cerdas. Bahkan banyak sudah rakyat yang 80% ini melihat politik secara tidak kaku atau tidak melihatnya sebagai pertarungan antara setan dan iblis ataupun malaikat dan setan. Namun demikian telah memahami bahwa perpolitikan itu yang paling seru kalau dibahas sambil ngopi, sambil minum susu. Mantap kan? Kayak slogannya Bang Denny, seruput kopinya. Apalagi kalau membahas Pancasila dan kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu disusun sedemikian rupa, dan bahkan Indonesia memilih menjadi negara republik. Apa sih itu negara republik dan apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Lalu dari mana itu semuanya? Apakah ini semua bisa menghilangkan kelaparan di negara ini dan mengatasi permasalahan dompet kosong? Apakah semua bahasan ini bisa mengatasi masalah token listrik, masalah kekurangan strum listrik yang suka bunyi tit itu? Apakah bisa menyelesaikan persoalan harga minyak goreng dan harga telur yang kadang harganya naik turun? Kalau sudah naik enggan mau turun, ya kayak orang yang sudah di dalam zona kenikmatan, zona nyaman ya merasa tidak enak, gak mau turun-turun begitu.
Ya, di dalam semua pembahasan ini pasti sangat seru karena pada akhir-akhirnya ini akan sangat panjang dan luas. Ya, spektrumnya bisa saling mengikat dan memacu pikiran untuk terus berkarya, bekerja. Dan ya, semoga saja mayoritas bangsa ini menjadi benar-benar cerdas, pintar, pandai, karena sering terlatih di dalam berpikir. Dan tentunya kita juga berharap agar rakyat yang cuma 0, sekian itu bisa ikutan cerdas. Jadi amanlah negara ini. Oh iya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika biasa disebut dengan 4 pilar MPR RI. Ya, ini hanya sekedar info saja. Demikian, dan artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Daeng. Terima kasih.